Oke, teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan gua Bedul Blon ya. Kali ini gua mau menjelaskan sedikit tentang motor Yamaha Mio. Pada motor Yamaha Mio ini bloknya itu pecah dan patah stang sehernya atau apa namanya? Stang seher. Iya benar, stang sehernya dan piston kit. Nah ya. Nah ini sebelumnya itu pada motor Yamaha Mio ini dia sudah mogok atau ternyata rusak, jadi sempat dibenerin pada bengkel yang sebelumnya sebelum masuk ke sini ya. Oke, jadi sebelumnya itu katanya sempat yang si pengemudi menceritakan bahwa spare part yang diganti itu di dalam mesin ini gitu. Jadi gue belum sempat tahu persis bahwa apa yang diganti, soalnya dalam kondisi mesinnya belum kebongkar semua gitu. Tapi udah terbongkar sebagian, jadi belum tahu pasti persisnya kerusakan pada seher atau blok posisi nggak jalan atau macet gitu ya. Nah, jadi setelah terbongkar, nah, hasilnya bisa kita lihat dari sini, terutama ya. Ini dia. Kalian mau tahu ini piston ini ya nih, tuh bulat, ada ringnya ya tuh nih. Ini ada ringnya bagian depan nih. Nah ini ya somplak nih. Nah ini terjadi, tapi ya ini bawah sih nggak apa-apa ya. Nah terus ini bagian atas ini pecah gitu loh. Nah, ini pecah ya, kalian lihat ya. Tuh, ini piston yang pecah, hancur ya. Nah ini piston. Nah ini bagian bloknya. Ini bagian bloknya, silinder blok nih. Tuh, pecah semua ya. Ini nggak tahu kena benturan pas ininya pecah ya mungkin ya. Ininya pecah, terus kan di dalam ini dia. Nah, nggak tahu terjadi gimana. Ini sampai ini besi loh. Bayangkan ini besi aja bisa sautak kayak gini. Ini besi, ini baja loh ya. Tuh, bayangkan bisa pecah. Ini blok. Lihat blok kayak begini ya. Benar-benar ekstrim banget ini. Kejadiannya itu sangat mengharukan gitu. Nah, itu dia. Nah, ini bagian connecting ya. Connecting stang seher nih. Tuh, bagian stang seher. Ini stang seher panjang, terus bawahnya gede, ada pinnya nih ya tuh. Tuh. Nah, ini atasnya nih. Ini atasnya kan ada lubang begini ya. Bukan lubang, sorry. Ini ada kayak bulat begini buat masuk pinnya. Pinnya ke sini. Nah, begini ya. Tuh, kalian lihat tidak? Sini sampai bengkoknya maju ke depan. Sedangkan ini udah patah ini. Pecah. Harusnya dibulat begini buat masuk ke bagian pinnya, pin piston. Tuh. Bayangkan. Statis ya kalau kayak begini. Nah, jadi harus diganti ini ya, baru bisa benar, baru bisa jalan. Ini juga ya, ini juga jantungnya juga ini ya, pusat jantungnya. Nah ini katanya ini sebelumnya sudah pernah diganti sama bengkelnya ya, bengkel sebelumnya ya. Ini ori katanya, asli ini. Jadi ini emang benar nih ori ya. Cuma ini ori ya. Ini udah aku cek benar. Ini oversize ini 50. Udah nggak kelihatan ya, butek ya. Ini 50. Ori. Ya ternyata ini emang ori. Setelah aku lihat semua di dalam ini yang diganti ini ori, piston kitnya ya. Nah itu dia. Gitulah kira-kira ya. Yang bikin heran itu aku tidak tahu
dimana prosesnya itu antara setang piston ini baru kenapa bisa kayak begini, terjadinya kayak begini loh. Aku tidak tahu sama sekali. Apa ada yang bentrok atau dari pemasangannya nggak benar juga bisa. Kalian lihat di dalam ini nggak ada terjadi landasan dinding yang baret, sama sekali nggak ada ini tuh. Bayangkan apa yang terjadi. Aku aja bingung ya, sampai bisa kayak gini. Bayangkan aku bingung. Yang hanya yang tahu yang pengerjaan bengkel sebelumnya. Nah, hanya dia yang tahu ini. Kenapa sebabnya bisa kayak gini? I don't know. Apa? Saya tidak tahu. Yang jelasnya tuh sudah terbongkar dalam kondisi kayak gini ya tuh. Jadi aku udah bongkar kayak gini, ya kayak gini lah. Pas kita putar ini ya, crankshaftnya ini kita putar dari bautnya ini ya, dari CVT ya, atau sebelah kanan dari ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Ini bagian apa, rumah roller ya ini ya, kita putar dari sini. Jadi emang dia jalan cuma muter jarak paling dikit lah, paling begini lah ya, paling berapa derajat, mentok. Rupanya ininya patah ya, mentok crankcase. Nah, di crankcase-nya itu sempat ada serpihan pecahan dari ini, antara serpihan ini dia pecah, otomatis dia nyangkut ke dinding apa ya, ke dinding crankcase itu. Jadi paling agak dirapikan. Oke. Jadi kalau dari sini dapat diklarifikasikan, tapi aku bingung ya mau gimana klarifikasinya ya. Jadi maksudnya di mana itu sebabnya itu kenapa bisa terjadi hal seperti ini, sangat ekstrim sekali gitu ya. Apa mungkin dari proses pemasangannya yang kurang presisi atau gimana, atau ada sebagian part yang tidak diganti, mungkin udah rusak, seketika dipakai perjalanan jauh dia akan mengalami stuck di jalan. Tiba-tiba mesinnya stuck, mati, nggak bisa sama sekali di engkol, di starter juga nggak bisa. Nah, sehingga kayak begini ya. Nah, itu dia. Jadi kalau seumpamanya terjadi kayak gini, sangat susah untuk dijelaskan. Oke? Maksudnya mungkin banyak kemungkinan ya faktor yang mempengaruhi dia pecah gini. Oke? Nah, jadi yang jelasnya cuma aku menjelaskan kepada kalian, bagi kalian mau pengen tahu ini stang yang rata kayak gini modelnya, dan blok seher yang pecah kayak gini modelnya, dan piston yang pecah ya begini. Bentuknya udah nggak beraturan gitu loh ya. Oke teman-teman sekalian, jadi ini hanya pemberitahuan Yamaha Mio Smile yang terjadi sangat ekstrim. Jebolnya kayak begini, rusaknya kayak begitu, kayak begini juga ya. Oke. Jadi inilah ya. Oke, bye bye, see you next video, bye bye. Oke, ini teman-teman sekalian ya. Jadi gue sempat bertanya kepada si pengemudi yang punya motor ini, setelah diperbaiki hanya bisa bertahan dalam jangka waktu pemakaiannya cuma hanya 1 bulan. Bayangkan gimana terjadinya ini, kerusakannya lagi kayak begini ya. Jadi sangat dibilangkan sangat sangat pertama itu sangat membuang biaya. Otomatis kita harus mengeluarkan biaya yang kedua kali untuk memperbaiki yang hancur kayak begini ya kan.
kedua mungkin dari apa ya, sangat diprihatinkan tuh, sangat apa ya, kedua sangat sangat disayangkan apabila dalam proses pengerjaan ini kurang apa namanya, kurang dari cara pemasangannya bisa terjadi kurang presisi, atau mungkin ada spare part yang lain ketika sudah mengalami kerusakan sedikit, walaupun hanya bisa bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi nggak diganti, bisa jadi kerusakan dari situ. Sangat disayangkan ketika nggak dicek terlebih dahulu dengan detail gitu ya. Ya, jadi kalau kayak gini udah no comment gitu loh. Jadi seumpamanya kalau di dalam mesin ini sangat fatal, jadi kita harus lebih teliti mengecek bagian yang lebih yang lebih fatal dan layak dipakai dalam jangka waktu panjang. Contohnya, ya kan? Mungkin bagian ini masih bisa bertahan sekian waktu. Cuma untuk memprediksi dalam jangka waktu panjang, kira-kira ini bisa bertahan nggak sampai 3 bulan atau 6 bulan kemudian. Ya, kalau seumpamanya dia hanya bisa bertahan dalam jangka waktu pendek, cuma hanya sebulan, kita turun mesin dari sekarang cuma hanya tahan sebulan, otomatis nanti ini pecah, jebol dalam ini ya, atau dia akan mengeluarkan suara atau timbul suara nih, lahar ini. Nah, ya itu tergantung dari yang si pengemudi motor mau diganti atau tidak. Tergantung juga pengemudi motor ini ya. Nah, tergantung kadang atau dia lagi low budget. Nah, otomatis kita harus kasih tahu lebih teliti, memberitahukan kepada yang punya mau diganti apa enggak. Tapi supaya kalau tidak diganti mungkin ada risiko ya gitu. Resikonya mungkin bisa merembet ke daerah yang mana-mana gitu ya. Bisa ke stang, atau dia ini ketika ini pecah rontok. Nah, serpihan rontok ini akan yang putih stang, atau dia kemana-mana, atau memampatkan lubang-lubang oli. Nah, itu yang lebih membahayakan jika kalau olinya tidak naik. Nah, sebab kalau olinya tidak naik, dia tidak akan masuk ke sini ya. Nah, tidak akan melumasi bagian belakang seri ini, piston ini, dan lama-lama kelamaan ininya akan hancur, baret. Oke, itu dia, banyak pengaruhnya. Bisa juga bagian rocker arm, pelatuk lap nggak terlumasi oli dengan sistem pelancaran. Oke, bye bye.